Jason, good morning. So, Mm. good evening to many of you. And so, we have also some more friends here from Australia. Lilian, Ibu Lilian, apa kabar? How are you? Mhm. And also, we have many more. Anyway, me and Ibu Christina will be the host tonight. Yeah. So everything will be translated because more hundreds of people are coming joining in because I don't know some problem with the line or something. Anyway, we just keep on moving. So Ibu Lucia, thank you so much ya untuk bisa you are ready ya to translate. So let's start from Jason and also we would like to have our brother from Israel how to pronounce your name. So maybe you can introduce yourself, Jürgen or what? Yeah. And also after Jason, okay? Jason would like to share something, and also you lead in prayer for opening. Yeah, you just Okay. go Thank ahead. you, Yeah. Daniel. Okay. Thank you, Daniel. Thank you, Indonesian family. So good to be with you this morning. And looking forward to hearing from Jorgen, our dear friend with the ICEJ. We're standing with you, brother, and the IPC. And so grateful for your Translate leadership. ya, translate ya. Ya, terima kasih saudara semua. Terima kasih Pak Daniel. Senang sekali bisa bersama dengan saudara sekalian. Terima kasih juga buat Jürgen dari ICEG dan juga dari IPC. Mhm. Yeah, just briefly before I pray, my sense is that this war is a war over the harvest. Sebelum kita berdoa, saya mau mengatakan, saya merasakan bahwa peperangan ini adalah peperangan tuaian. I sense that the enemy is enraged. The numbers of people that are praying and people that are coming to Christ now in the Middle East and throughout, even in Jerusalem, I believe there's so much on God's heart that this is Israel's time. We need to be praying for the peace of Jerusalem and be praying for opportunities for the gospel to go forth. Mm-hmm. Saya merasa musuh itu sedang dalam keadaan yang sangat marah sekali karena begitu banyak tuaian di Timur Tengah, ya, dan juga di Israel, dan ini adalah masa-masa di mana kita harus berdoa. When we gathered in Jerusalem on Pentecost this year, we joined together with over 100 million people that were praying for the Jewish world, for Jerusalem, and for Israel. Waktu kami berkumpul pada Pentakosta di Yerusalem tahun ini, ada 100 juta orang yang berkumpul bersama-sama di Yerusalem. I believe it was one of the largest. 100 juta berkumpul, jadi by online 100 jutanya ya. So let me correct a little bit ya, because not 100 million people coming to Jerusalem, but by online, yeah, through online. Yes. Yeah. Not even online. It was people that were meeting in their homes, meeting in their house churches, the underground house church in China, throughout the Middle East, India. They all joined us praying in their nations for Israel. Mereka berkumpulnya itu secara online dan di gereja-gereja di rumah-rumah mereka, di India, di Cina, di Timur Tengah, ya. Mereka bergabung bersama-sama dengan kami. And I believe it was in response to God's heart in Isaiah 62 to raise up and post watchmen on the walls of Jerusalem to pray that she would become the praise of the earth. Saya percaya ini seperti Yesaya 62 di mana Tuhan membangkitkan penjaga-penjaga, ya, pengawas-pengawas untuk membangkitkan di dunia ini. Can you please make a shorter sentence, Pastor Jason? Mm-hmm. Yeah, in Isaiah 62, the Lord is calling for watchmen to be posted and set on the wall of prayer for Jerusalem. Di dalam Yesaya 62, Tuhan itu memanggil para pengawas-pengawas menara, penjaga-penjaga doa untuk memerhatikan menjaga Yerusalem. Until Jerusalem becomes a praise on the earth. Sampai Yerusalem menjadi tempat pujian di seluruh dunia. And I believe this year we're starting to see this emerging around the world of people praying for Israel, praying for Jerusalem and for her salvation. Dan saya percaya bahwa sekarang ini saatnya begitu banyak bangsa-bangsa di dunia yang mulai berdoa sungguh-sungguh untuk keselamatan bangsa Israel. And I believe the enemy is enraged with this.
Dan saya percaya musuh ini sedang marah sekali dengan ini. We know there's much spiritual warfare that is happening around this war. Saya percaya begitu banyak sekali peperangan rohani yang terjadi di dalam perang ini. So we want to join our voices all throughout Indonesia and the nations to pray for the salvation of all Israel. Dan kita mau bergabung bersama-sama di Indonesia dan juga di seluruh dunia untuk berdoa bagi keselamatan Israel. Yeah. And for the peace of Jerusalem that we're commanded to pray for in Psalm 122. Dan juga untuk kedamaian, damai sejahtera bagi Israel seperti yang diberitakan dalam Mazmur 121. When I was in Israel at Pentecost, waktu saya berada di Israel pada hari Pentakosta, I had a sense from the Holy Spirit that God wanted to release a global gift of tears. Dan saya merasakan di dalam Roh Kudus bahwa Tuhan ingin melepaskan suatu secara globalisasi satu tears, ya, air mata. Just as Jesus wept over Jerusalem, that we would have his heart and begin to pray with desperate prayer and love-motivated prayer for the people of Israel. Sama seperti ketika Yesus menangisi Yerusalem, Tuhan mau kita juga punya suatu tangisan sungguh-sungguh, menangis, mengeram buat Israel. Yeah. Charles Spurgeon called tears liquid prayer. Charles Spurgeon mengatakan bahwa air mata itu adalah cairan doa. So I just like to pray right now for that gift of tears for us, that we would weep with the Lord Jesus, with God's people, the pain they're going through now, the suffering, and we would ask the Lord for his heart for his people. Dan kita akan berdoa sekarang, meminta kepada Tuhan tangisan itu yang sungguh-sungguh dari hati kita untuk menangisi penderitaan mereka, kesusahan mereka, dan untuk penderitaan bangsa Israel ini. And we would see a great harvest all throughout Israel, Jews, Arabs, and internationals. Dan kita akan melihat suatu tuaian yang besar di antara orang-orang Yahudi, di antara orang-orang Arab, dan di seluruh dunia bangsa-bangsa. One last story to encourage us that God is moving. We heard from our dear brother who works with key leaders amongst the Arabs in the Gaza region. Sebelumnya saya mau mengatakan bahwa ada seorang pemimpin yang bekerja sama dengan orang-orang atau pemimpin di daerah Gaza. Just a few days ago, there was a underground house church, about 18 believers in Gaza. Kira-kira 2 hari yang lalu ada di sebuah gereja di rumah, itu ada sekitar 18 orang yang percaya di Gaza. Yeah. And there were 4 terrorists, Hamas terrorists, that came and found this house church. Dan ada 4 orang teroris yang menemukan gereja di rumah ini. And the house church proceeded to share the good news of Jesus, the gospel, with them. Dan orang-orang di gereja ini, di rumah gereja ini, mereka sungguh-sungguh memberitakan Injil kepada mereka. And these terrorists responded to them and said, "Do you know who we are?" And they opened their vests and they had suicide vests on. Lalu mereka tanya 4 orang teroris ini, apakah kalian tahu siapa kami? Lalu mereka membuka baju yang dikenakannya itu, jaketnya, untuk memperlihatkan apa yang ada di dalamnya. Continue to share, we believe in the Lord Jesus Christ, that he is the Prince of Peace, and he is the only one that can bring peace to our nation and to our land. Dan mereka mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang untuk bom bunuh diri, ya. Lalu mereka mengatakan orang-orang yang di gereja ini bahwa kami ingin memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia yang membawa damai. And these 4 terrorists proceeded to give their lives to Jesus, to become Jesus followers. They took off their vests and they're now part of this house church community. Hallelujah. 4 orang teroris ini akhirnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Mereka membuka jaket yang berisi bomnya itu dan mereka bergabung di dalam gereja rumah ini. So let me pray, Daniel, and then I'll hand this back to you. Father, I thank you in the name of Jesus. Bapak, saya berterima kasih di dalam nama Yesus. That you are the Prince of Peace. Engkau adalah Raja Damai. And Jesus, we ask for peace for Jerusalem today. Dan kami meminta damai sejahtera untuk Yerusalem hari ini.
We ask for the power of the gospel to break forth in Israel today. Kami meminta supaya kuasa terobosan Injilmu ada di Yerusalem hari ini. Father, we ask that you would restrain and contain this war in the name of Jesus. Bapa, kami meminta supaya Engkau yang menahan sebab peperangan ini. Father, we ask that you would be lifted up and made glorious in the land of Israel in these days. Tuhan, kami minta supaya Engkau yang ditinggikan, yang dipermuliakan di atas tanah bangsa Israel ini. Father, pour out your spirit, bring conviction of sin, and I ask that many would call on your name, Jesus, and be saved. Bapa, kami minta Engkau mencurahkan roh-Mu dan Engkau menginsafkan mereka dari dosa-dosa mereka sehingga mereka boleh diselamatkan dalam nama Yesus. We ask that you would restrain and bind and forbid the enemy in these days. Kami meminta supaya Tuhan, Engkau itu melarang dan menahan musuh-musuh ini, Tuhan. Jesus, right now we ask, would you bind the enemy, this spirit of Amalek and the spirit of jihad in the name of Jesus. Tuhan, kami meminta sekarang di dalam nama Yesus, Engkau mengikat roh Amalek ini dan roh jihad dalam nama Yesus. And we ask for breakthrough right now in Jerusalem, in Israel, amongst Arabs, amongst Israelis, and amongst internationals. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk seluruh bangsa-bangsa Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Arab, dan semua bangsa-bangsa yang lain. And we ask right now that you would give wisdom to the leadership, to the military, and to the governmental leaders in Jerusalem today. Tuhan, kami meminta hikmat-Mu Tuhan kepada pemimpin-pemimpin militer yang berada di bangsa Israel sekarang ini. Lord, we ask, Lord Jesus, that you would deal with Hamas like you deal with Haman. Tuhan, kami meminta supaya Engkau berurusan dengan Hamas seperti Engkau berurusan dengan Haman. And you'd raise up many intercessors across the earth, ones like Esther that would contend and intercede on behalf of the people of Israel. Dan Engkau akan membangkitkan pendoa-pendoa syafaat seperti Engkau bangkitkan pada zaman Esther, dan sehingga mereka cukup bisa menahan itu semuanya, Tuhan. We love you today, Lord Jesus, and we trust your leadership. Kami mengasihi-Mu, Engkau Tuhan Yesus, dan juga mengasihi pemimpin-pemimpin kami. Would you give us your heart and release the gift of tears that we would weep over those that are hurting and broken today. Tuhan, Engkau berikanlah hati-Mu kepada kami supaya kami bisa menangisi seperti Engkau menangisi mereka. And we'd see a glorious harvest in the Middle Dan East. kami in akan Jesus' melihat name. suatu tuaian yang penuh dengan kemuliaan. Amen and amen. Hallelujah. Amin. Wow, thank you so much, Jason. Ibu Lucia, tolong terjemahin ke bahasa Inggris ya. Oke. Jadi perkara seperti ini bisa terjadi dimanapun. This kind of case can be happening anywhere. Indonesia pernah mengalami hal ini. Indonesia have been experienced something like this. Ketika saya terpanggil berdoa untuk Indonesia, sebelumnya saya tuh nggak cinta-cinta banget sama Indonesia. Before I've been called to pray for Indonesia a long time ago, I'm not really in love with Indonesia. Tetapi ketika saya mulai melihat bagaimana 1.650 gereja dibakarin, begitu banyak pendeta-pendeta yang dibunuh, aku merasa kenapa Tuhan bisa biarkan seperti ini terjadi. When I see that 1,650 churches have been burned, and there are so many pastors that have been murdered and killed, so I asked God, why this thing can happen? Bahkan tahun 98 pun di Jakarta peristiwa yang mengerikan seperti yang dilakukan Hamas itu terjadi juga di Jakarta dan di beberapa kota lainnya. In 1908, that's also happening in Jakarta and other cities. That what Hamas did to Israel is happening in here. Peristiwa yang sadis luar biasa saya pernah menyaksikan di bangsa saya. Very critical, very cruel things. Yeah. Very crucial, very bad things. Terrorism that's also happening in Indonesia, I see in this nation. Apa kuncinya kalau Indonesia bisa mengalami kedamaian seperti ini sekarang? So what is the key that Indonesia can have peace like now?
Kita harus unity. We have to have unity. Gereja banyak, tetapi apakah kita hidup dalam unity? There are many churches, but are we really live in unity? Kita seringkali cinta Tuhan luar biasa, tapi cinta sesama belum tentu. Most of the time we love God amazingly, greatly, but how about love each other? Dan kita juga harus menahan kekuatan musuh, jangan sampai ada celah di bangsa kita dengan pengaruh berita yang terjadi, apalagi hari ini terjadi the great panicking di sana karena orang-orang Amerika pun harus diungsikan sesegera mungkin. So we have to also contain this. So we are not going to have influence or effect because of what happening now, because they are great panicking now, and then the evacuation of many of American people immediately. Dan juga begitu banyak Rusia itu sedang memprepare sesuatu. Tentu mereka sedang terancam, tetapi kita tetap harus percaya dalam iman bahwa Tuhan pasti menolong kita dalam segala situasi. And Russia also preparing some things. Yes, they have been threatened, but we have to have God, that God is ready in all situations. Jadi tetap Tuhan memegang kendali dalam segala situasi, namun kita jangan berdoa dengan kebencian. Apalagi kita nih jangan sampai dipengaruhi oleh politik di Indonesia yang sedang mau mempersiapkan untuk pemilu yang akan datang. So we have to pray and we don't have hate and not influenced by all the news that we heard, especially now Indonesia is preparing for the next elections. Dan Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. And Indonesia is the most population of Muslim in the world. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jadi kita jangan sampai juga membenci anak-anak bangsa yang sebetulnya juga seringkali mengidentikan bahwa Arab itu Islam gitu. Padahal di sana itu banyak orang Arab juga yang Kristen. So we have to be careful not to go into the politics. We have to know that not Arab or Muslim. There are many Arab Christian also. Mari kita saksikan satu lagu sebelum kita dengar dari our brother Jurgen, nanti dari Israel, yang akan sharekan banyak hal. Dia the presiden dari ICEJ. Let's hear this one song that Arab and Jewish singing together, one voice in unity. Tetapi mari kita dengarkan dari saudara kita sharing yang dia adalah seorang presiden dari ICEJ, yaitu Indonesian Christian Embassy Jerusalem. Ya. Shalom, greetings from Shalom. Jerusalem. Can you all hear me? Shalom semua, saudara bisa mendengar saya? Yes, very clear. Thank you. Thank you so much, Pastor Daniel, for the opportunity to be here with you, and greetings to my dear friend Jason. Terima kasih Pastor Daniel untuk kesempatan ini, juga salam buat teman baik saya Pastor Jason. It's truly a joy to be here with you today at this very critical hour. Sungguh sangat suatu sukacita sekali bisa bersama saudara, bersama saat dalam keadaan-keadaan yang sangat kritis ini. As you all know, Israel is right now at war with a terrorist organization called Hamas. Seperti saudara tahu bahwa Israel sedang dalam keadaan perang melawan organisasi teroris Hamas. And it's one of the most darkest hour of the state of Israel in its 75 years of existence. Dan ini adalah masa yang paling gelap sekali dalam sejarah bangsa Israel selama 75 tahun yang pernah terjadi. The president of Israel, he just said recently, Presiden Israel berkata belum lama ini that since the Holocaust, never did on one day so many Jews been killed like on October 7. Sejak peristiwa Holocaust terjadi, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Israel dalam satu hari tanggal 7 Oktober yang lalu terbunuh begitu banyak orang-orang Israel. I fully believe with what Brother Jason just said a few moments ago. Saya percaya seperti yang Brother Jason tadi katakan beberapa menit yang lalu. It is a battle for the harvest. Ini adalah suatu pertempuran tuaian.
And you might ask yourself, what does this conflict has to do with harvest in our days? Mungkin saudara bertanya, apa ini hubungannya dengan tuaian pada masa sekarang ini? Paul tells us in Romans chapter 11 Paulus berkata dalam Roma 12 that there is a very unique calling and a unique role that the people of Israel play. ada suatu panggilan yang sangat unik sekali yang dimiliki oleh bangsa Israel. In Romans 11 verse 12, Paul says, Roma 11 ayat 12, Paulus berkata, he says, if their trespass or if their plundering brought the riches for the world, and if their failure means the riches for the Gentiles, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, how much more will their full inclusion be? terlebih-lebih lagi bagaimana kalau dengan kesempurnaan mereka? In verse 15 he says, for if their rejection means the reconciliation of the world, Ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, what will their acceptance mean than life from the dead? dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? And what Paul is telling us here is that I want you to think. Yang Paulus mau katakan di sini adalah dia mau supaya kita berpikir. I want you to do a mathematical extrapolation. Saya mau kalian melakukan suatu matematika secara lebih ekstra lagi. He says if the failure and the blinding of Israel already brought this amazing harvest in the world that we see today, kalau sekarang keadaan ini yang bagi bangsa Israel kebutaan mereka itu sudah membawa suatu tuaian besar bagi bangsa-bangsa lain di dunia, Paul says their salvation, their inclusion will mean nothing else than life from the dead. And I believe it means a Holy Spirit nuclear explosion that will touch the whole world. Dan kalau dikatakan bahwa kalau penerimaan mereka itu berarti tidak lain daripada hidup dari antara orang mati, saya berasa ini seperti ada nuklir atau suatu eksplosi atau ledakan besar di dunia. In other words, if right now what we saw already is good, but when Israel is being saved, much more is going to happen in regard to salvation. Jadi yang kita lihat di dunia ini sekarang memang keadaannya sudah baik. Tetapi nanti kalau bangsa Israel diselamatkan, maka keadaannya akan jauh lebih baik. And that means very practically, if I would be Satan today. Dan secara praktis sekali ya, kalau umpamanya saya jadi setan sekarang ini, if there is one thing that I would stop today, satu hal yang akan saya mau stop hari ini, is to make sure that Israel gets saved. Adalah untuk meyakinkan bahwa Israel itu tidak selamat. And I believe that's what this war is all about. Dan saya percaya ini adalah perang ini tentang hal ini. And I want to be very clear, this is not a war against between Jews and Arabs. Dan saya mau jelaskan dengan jelas sekali bahwa ini bukan peperangan antara orang Yahudi dan orang Arab. And not even between Muslims and Israel. Dan bukan juga antara orang Muslim dan orang Israel. But we are dealing here with a spiritual principality that the Bible calls the spirit of Amalek. Tetapi kita berperang dengan roh-roh prinsipal penguasa-penguasa udara yang Alkitab mengatakan roh Amalek. The spirit of Amalek is one of the most ancient spirit that is working against the purposes of God. Roh Amalek ini adalah roh yang sudah dari zaman dahulu purba sekali yang melawan daripada roh Tuhan. Amalek was a grandchild of Esau. Amalek itu adalah cucu daripada Esau. And the rabbis are telling us that it was Amalek who inherited the hatred of Esau against his brother Jacob. Jadi dikatakan oleh para rabi bahwa kebencian daripada Esau itulah yang kebencian dengan saudaranya antara Esau dan Yakub. In the book of Genesis, we read what is the source of this hatred between Esau and Jacob. Di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat sumber daripada kebencian Esau dan Yakub.
It was a battle between who is the real chosen people and who is the true God of this world. Yaitu perperangan antara siapakah yang umat pilihan yang sebenarnya dan siapakah Allah yang sebenarnya. Esau despised his birthright. Esau itu menghina atau merendahkan hak kelahirannya atau hak sulungnya. And it went to his twin brother Jacob. Dan diberikannya kepada saudaranya Yakub. And when we read in chapter 32 that when Jacob returned back to the homeland, dan dalam Kejadian 32 waktu Yakub kembali ke negeri asalnya, that it was Esau who confronted him with an army of more than 400 people. Esau lah yang datang dengan orang sebanyak tentara 400 orang. The Bible tells us that Jacob was in particular afraid of the women and children that were in the camp. Dan di Alkitab berkata Yakub itu begitu takut sekali akan keselamatan dari para wanita dan juga anak-anak. And we know about how Jacob was dealing with that threat. He spent the whole night in prayer. Dan kita tahu menurut Alkitab bahwa Yakub menghabiskan waktunya semalam-malaman dalam berdoa. And that's how he won the battle. Dan begitulah caranya dia memenangkan peperangan. And the result was reconciliation between his brother and Jacob. Dan hasilnya adalah ada rekonsiliasi antara dia dan saudaranya. The next time this spirit of Amalek reveals itself is in the book of Exodus chapter 17. Yang kali berikutnya roh Amalek ini keluar lagi yaitu dalam Keluaran 17. It was attacking Israel on the real part and on the weak parts of the people. Itu menyerang bangsa Israel pada masa yang paling lemah dalam kehidupan mereka. And the Bible tells us clearly what was the strategy for Moses. Dan Alkitab menjelaskan secara jelas bagaimana strategi Musa. He says, Joshua, you are going to fight the battle on the ground. Yosua, engkaulah yang akan memimpin peperangan ini. But me and Aaron and Hur, we will go up on the mountain. Tetapi saya, Harun, dan Hur akan pergi naik ke atas gunung. And we are going to pray. Dan kami akan berdoa. And the Bible tells us very clearly in Exodus chapter 17 verse 11. Dan Alkitab berkata dengan sangat jelas dalam Keluaran 17 ayat yang ke-11. Whenever Moses held up his hand, Israel prevailed. Terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. And whenever he lowered his hand, Amalek prevailed. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. And at the end, Aaron and Hur were standing left and right and lifting up his hands. Pada akhirnya Harun dan Hur itu berdiri dan mengangkat kedua tangan Musa. And at the evening, Israel prevailed about the enemy that attacked. Dan pada petang harinya Israel berhasil menang atas musuh yang melawan mereka. And that's why I believe today also this battle will be primarily won in prayer, not on the battlefield. Saya juga percaya sekarang ini bahwa peperangan ini di medan pertempuran akan dimenangkan dengan doa. And that's why I'm here today on this prayer call. Itu sebabnya saya ada di sini sekarang dalam panggilan doa ini. Because if there ever was a time when Israel needed the prayer of the Indonesian church, it is today. Karena kalau masanya kapankah bangsa Israel membutuhkan doa dari gereja-gereja Indonesia, yaitu sekarang ini. There is a call coming today from Jerusalem to Indonesia. Ada suatu panggilan dari Yerusalem kepada Indonesia sekarang ini. And this call is very simple. Dan panggilan ini sangat sederhana sekali. Israel is telling you, our hands are growing weary. We need Aaron and Hur from Indonesia that are lifting up our hands in this battle. Panggilan ini berkata, tangan kami ini sudah sangat lelah. Kami membutuhkan orang-orang Indonesia untuk mengangkat tangan kami dan berdoa. In chapter 17, verse 14, in the book of Exodus, we also read,
Dalam Keluaran 17 ayat yang keempat dan seterusnya juga dikatakan, Then the Lord said to Moses, write this as a memorial in the book and recite it in the ears of Joshua. tuliskanlah ini di dalam bukumu dan ucapkanlah ini seperti yang diperintahkan Yosua. I will utterly blot out of the memory of Amalek from under the heaven. Aku akan menghapuskan sama sekali, ayat 14 ya, ingatan kepada Amalek dari kolong langit. And Moses built an altar and called the name of it, the Lord is my banner. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Saying the hand upon the throne of the Lord. Tangan di atas panji-panji Tuhan. In Hebrew it says, Yad Adonai al-Kiseh. It is meanings that as Moses was praying on that mountain, dikatakan bahwa sebagaimana Musa berdoa di atas gunung itu, he was understanding that his hand was laid on the throne of God and he brought forth a breakthrough for the people. Dan dia percaya bahwa tangannya itu ditampangkan di atas mezbah Tuhan dan itu membawa kemenangan bagi umatnya. And I pray that today there will be a prayer altar being built all over Indonesia that puts their hand on the throne of God for a breakthrough for Israel. Dan saya percaya bahwa sekarang ini akan dibangun mezbah-mezbah di Indonesia untuk berdoa yang mengangkat tangannya sampai ke tahta Allah untuk mendapat suatu terobosan di dalam hal ini. And then the Lord says, the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Lalu ayat 16 bagian akhir, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. That means this is a perpetual battle that reoccurs in every generation of this world. Ini artinya adalah suatu peperangan yang akan muncul kembali pada generasi-generasi di dunia ini. The spirit of hatred and a spirit of Amalek that wants to destroy the Jewish people. Roh kebencian dan roh Amalek yang mau membinasakan orang-orang Yahudi. Maybe we witnessed it the last time, some 80 years ago in Nazi Germany, where I am coming from. Mungkin 18 tahun yang dulu kita pernah menyaksikan ini terjadi di Jerman, di mana saya berasal dari sana. Where children were being murdered and brutally mutilated. Di mana anak-anak itu dibunuh dan dimutilasi. Women were being raped. Wanita-wanita diperkosa. And Jews have been killed just for the reason that they were Jews. Dan orang-orang Yahudi itu dibunuh hanya dengan alasan karena mereka Yahudi. And today it manifested itself again at the borders to Israel. Dan sekali ini juga termanifestasi sekali lagi terhadap bangsa Israel. And like in the times of Moses, this battle will be won in prayer. Sama seperti pada waktu Musa, bahwa peperangan ini akan dimenangkan lewat doa. I want to give you one last example of that spirit of Amalek, and then I want to tell you how you can pray for Israel. Saya mau memberikan satu contoh lagi roh Amalek ini, dan saya nanti akan mengatakan pada saudara bagaimana untuk berdoa bagi bangsa Israel. It appeared again in the book of Esther. Muncul di dalam kitab Esther. It says in chapter 3, verse 1 in the book of Esther. Esther 3 ayat 1. After these days, King Ahasuerus promoted Haman the Agagite, the son of Hammedatha. Sesudah peristiwa ini, Haman bin Hammedatha, orang Agag. The Bible says he was a Agagite. Dalam di Alkitab dikatakan dia ini orang Agag. Agag is an ancient principality of Amalek. Agag itu adalah penguasa-penguasa zaman kuno, zaman dahulu dari bangsa Amalek. You can find that in your Bibles in 1 Samuel chapter 15. Saudara bisa temukan dalam 1 Samuel 15. And here the spirit was revealing itself against the Jewish people. Sekarang roh ini muncul juga melawan orang-orang Yahudi. The purpose of this man was, you can read it in verse 9 in chapter 3.
Tujuan daripada si Haman ini bisa kita lihat Ester 3 ayat 9. If it pleases the king, he says, let it be decreed to destroy the Jews in your kingdom. Kalau ini baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. It's a spirit that wants to destroy the existence of the Jewish people. Ini adalah roh yang mau membinasakan orang-orang Yahudi. The rabbis make an interesting commentary on this passage. Rabi itu membuat suatu komentar yang menarik sekali, komentar tentang ayat ini. They said Queen Esther was aware that between Haman a spirit of witchcraft was operating. Bahwa ada suatu roh kuasa jahat atau roh sihir yang bekerja pada saat itu. And that's why she decided to do the following. Itu sebabnya Esther itu mau melakukan hal yang berikutnya ini. In chapter 4 verse 16 we read. Esther 4 ayat 16. She says, go and gather all the Jews to be found in Susa and hold a fast on my behalf. Do not eat or drink for 3 days or night. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. She says, me and my servants, we will do the same, and then I will go to the king, and if I perish, then I perish. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther understood this principality she's challenged with can only be overcome by prayer and fasting. Esther sangat menyadari sekali bahwa dia melawan pemerintah-pemerintah penguasa yang di udara ini, dan ini hanya bisa dikalahkan dengan doa dan puasa. That's why the Lord led us at the International Christian Embassy here in Jerusalem. Itu sebabnya Tuhan menuntun kami International Christian Embassy di Yerusalem ini. That from the very first day on we called a global prayer gathering that took place every single day since then. Bahwa sejak hari pertama terjadi, kami berkumpul setiap hari melakukan global doa. We are joined from people from over 100 nations. Kami bergabung dengan orang-orang lebih dari 160 bangsa-bangsa. And we would be privileged to have some of you also joining us. Dan kami sangat beruntung sekali beberapa dari saudara juga ikut bergabung. In addition, we have a 24/7 prayer rhythm that is going on all over the world. Dan juga sebagai tambahan itu kami mempunyai doa 24 jam 7 hari di seluruh dunia. And since 2 weeks we are starting consecutive Esther prayer fast strikes. Dan sejak 24 hari yang lalu, 24 jam lalu kami memulai konsekutif doa dan puasa cara Esther. Where every 3 days groups are fasting all over the world for a breakthrough in Israel against the spirit of Amalek. Setiap 3 hari itu ada kelompok-kelompok grup yang berdoa dan berpuasa untuk melawan roh Amalek ini, ya, bagi mereka berdoa puasa bagi bangsa Israel. And I'm absolutely convinced that God is going to hear our prayers. Dan saya sangat yakin sekali bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa. Because the God whom we are serving, He's the King of all the earth. Kita melayani Tuhan yang raja di atas segala raja bagi seluruh bumi ini. And it would be honored if people from Indonesia would join us those fasting strikes. Sangat terhormat sekali kalau saudara dari Indonesia mau bergabung dalam doa puasa ini. Because we need your prayers. Karena kami membutuhkan doa-doa saudara. And what I want to share with you, if this breakthrough is accomplished, Yang saya mau bagikan bagi saudara bahwa terobosan ini bisa tercapai
it will not only be a blessing for the people of Israel, Bukan hanya akan menjadi berkat bagi orang-orang Israel, but all over the people of the Middle East, as this militant spirit of hatred and bloodshed will be broken. dan juga bagi orang-orang yang di Timur Tengah, supaya roh peperangan ini, roh pertumpahan darah ini bisa dihancurkan, roh kebencian. I believe that the enemy knew that God is doing something amazing in the people of Israel today. Saya tahu bahwa musuh itu tahu bahwa Tuhan sudah melakukan suatu pekerjaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang Israel. What we sense here in Israel is that this nation is on the verge of a major outpouring of the Holy Spirit. Dan kami bisa melihat bahwa bangsa Israel pada masa ini penuh dengan suatu hal yang luar biasa di mana ada pencurahan Roh Kudus. And this video that you just saw a few minutes ago is a testimony of that. Tadi video yang baru saudara lihat beberapa menit yang lalu itu adalah kesaksian akan hal itu. There is an amazing move of God among the young people today, both Jews and Arabs. Ada suatu gerakan Tuhan yang sangat luar biasa di antara anak-anak muda, baik orang Yahudi And dan the enemy anak-anak doesn't Arab. like it and wants to frustrate it. Dan musuh itu mau mencoba memfrustasikan itu. But we need your prayers. Kami membutuhkan doa-doa saudara. I want you to pray, number one, for the Israeli government for wisdom in making decisions. Pertama, berdoalah bagi pemerintahan bangsa Israel supaya mereka punya hikmat dan dalam mengambil keputusan. That they will have a spirit of Elisha, a spirit of revelation. Supaya mereka mempunyai roh Elisa, roh pewahyuan, roh wahyu. That like in the times of Elisha, there will be supernatural intelligence that will come through the prophets of God. Sama seperti pada masa Elisa, supaya ada suatu intelijen yang luar biasa yang bisa datang, yaitu dari Nabi Tuhan untuk memberitahukan pada mereka apa yang terjadi. Secondly, I want you to pray for the local body of Christ here in the land. Yang kedua, berdoalah untuk tubuh Kristus yang secara lokal yang berada di negeri itu. There is something amazing taking place today between Jews and Arabs in the body of Christ. Ada sesuatu yang terjadi yang sangat luar biasa sekali antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab di dalam tubuh Kristus ini. Yesterday I was at a pastors' gathering close to Tel Aviv. Kemarin saya berada di dalam perkumpulan para pendeta di dekat Tel Aviv. More than 100 pastors came together. Lebih dari 100 pendeta-pendeta berkumpul bersama-sama. And I never saw so many Arab pastors joining the gathering. Dan mereka belum pernah melihat begitu banyak pendeta-pendeta Arab yang bergabung. And I want you to pray that this bond of the one new man will grow stronger even during this conflict. Dan saya mau saudara berdoa supaya ikatan di antara mereka sebagai manusia itu semakin lebih kuat pada masa konflik ini. Thirdly, I want you to pray for the local believers that are serving in the army. Yang ketiga, berdoalah bagi orang-orang percaya kami, yaitu yang mereka sedang melayani di militer saat ini. There are around 500 believing messianic believers that are serving today in the Israeli army. Ada lebih dari 500 mesianik orang percaya yang sekarang melayani atau bertugas di medan pertempuran sebagai tentara. Please pray for them that there will be a hedge of fire around each single one of them. Berdoalah buat mereka supaya mereka diselubungi atau dilindungi oleh oleh api Tuhan. And fourthly, I want you to pray for the Arab people. Yang keempat, saya mau saudara berdoa bagi orang-orang Arab. In the book of Judges in chapter 2, dalam kitab Hakim-Hakim 2, the Bible tells us that God called Rahab out of the city of Jericho. Bahwa Tuhan itu memanggil Abraham dari kota Yeriko. As she was lining up with the people of Israel. Waktu dia sedang berbaris di antara orang-orang Israel. It released household salvation for her entire clan. Itu menyebabkan suatu keselamatan bagi seluruh bangsanya. And we are praying today in Israel for an army of Rahabs that would emerge out of the Palestinian people.
Dan kami berdoa sekarang ini supaya ada bala tentara Rahab yang bangkit itu dari orang-orang Palestina. And this is the conclusion of my words. I have very soon to go to another prayer call. But I do plead with the church in Indonesia. Pray for us. We need your prayer. It is a spiritual battle. And we need every prayer support that we can get around the world. Dan saya percaya sekali bahwa inilah yang kami butuhkan, yaitu doa yang banyak dari seluruh dunia dan juga dari saudara-saudara yang di Indonesia untuk kami bisa melewati masa-masa ini. And if you allow, I would like to conclude in prayer. Kalau saudara izinkan, saya mau menyimpulkan semua di dalam doa. Father, I do ask you today for your spirit of grace and supplication. Tuhan, kami meminta pada saat ini roh kasih karuniamu, anugerahmu, dan roh suplikasimu. I ask that you pour this spirit out over the people of Israel. Dan Tuhan, kami meminta Engkau menarik roh-roh orang ini dari roh-roh orang Israel. That in the midst of this crisis, that they will look upon him whom they have pierced. Supaya mereka, Tuhan, pada masa kesusahan ini mereka memandang kepada Dia yang sudah mereka tikam. I ask you that this will be a season of the outpouring of the Holy Spirit on the Messianic congregations in Israel. Saya percaya, Tuhan, ini adalah masa di mana Engkau akan mencurahkan roh-Mu kepada jemaat Mesianik di Israel. A release of signs and wonder and the supernatural manifestations of the Holy Spirit. Engkau akan melepaskan roh kuasa mujizat-Mu yang ajaib dan pencurahan daripada roh kudus-Mu. I ask you for a revival among the Arab churches. Tuhan, kami meminta kebangunan rohani di antara gereja-gereja Arab. And that you remove the spirit of jealousy among them and that they will be one with your people of Israel. Dan Engkau menyingkirkan roh iri hati kecemburuan di antara mereka dan sehingga mereka bisa menjadi satu dengan umat-Mu Israel. And Father, I do ask you also for the church in Indonesia. Tuhan, kami juga meminta kepada gereja-gereja-Mu di Indonesia. I thank you for this church that was tested by the fire of affliction. Tuhan, terima kasih bahwa gereja-Mu ini sudah melewati pencobaan dan masa yang sulit, masa api mereka. And I ask you that in this time of need in Israel, she might arise and at the side of her brother. Tuhan, supaya pada masa kesusahan ini di Israel, Engkau membangkitkan saudara-saudara kami. And stand with him in prayer, fasting, and intercession. Dan berdoa bersama-sama kami di dalam doa syafaat dan puasa. I ask this in the powerful and mighty name of Yeshua. Dan kami meminta kuasa-Mu boleh turun dengan penuh kuasa di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Daniel. Amin. Terima kasih, Pak Daniel. The sharing, my brother. So we stand with you. You are not alone. So Indonesia will stand for the nation of Israel. And also we need to pray for America too. So we have to raise Indonesia's America strong again. Yeah. And so because we experience that Indonesia that facing the difficult situation, nobody can help, but at that time I remember that America stood for us. Yeah. Amen. Would you please, just before we continue, teman-teman ya, sebelum kita lanjut, kita ingin dapat informasi sedikit ya mengenai, would you please just tell us about 5 minutes about the situation in Jerusalem and also in Israel, what the needs on what is the situation, and so the people in Jerusalem and in your nation anyway, in your country. Ya, kita akan dengerin sedikit ya, kita minta 5 menit ya. Bu Lucy tolong terjemahin. Yeah. Yeah, in Israel today we are emotionally at a low point of our history. Di Israel sekarang ini secara keadaan kami berada dalam keadaan yang sangat titik terendah di dalam sejarah. The border to Gaza was considered the most secure border in the whole world. Perbatasan Gaza itu tadinya adalah perbatasan yang paling aman di seluruh dunia. And still until today we don't fully understand how Hamas could breach that border in so many places.
Sampai hari ini kami tidak bisa mengerti bagaimana Hamas itu bisa menerobos masuk di beberapa tempat di dalam perbatasan itu. On a physical level, we have 1,400 people that were killed on this in this conflict. Secara tubuh jasmani saat ini ada 1.400 orang yang mati karena konflik ini. And the impact of this is much, much bigger than 9/11. Dan impact-nya, pengaruhnya itu lebih besar dari tanggal 9 November itu yang lalu ya. You need to think about Israel having 8 million inhabitants. Saudara harus pikir penduduknya Israel itu adalah 9 juta. When 9/11 took place, there are 3,000 victims, matching 300 million American citizens. Waktu 9/11 terjadi ada 300 berapa tadi Pak? Aduh, how many people? Sorry. 3,000 victims in 9/11, matching 3.000 orang 300 jadi korban. America. 3.000 orang yang menjadi korban dari sejumlah besar bangsa Amerika. Lihat perbandingannya ya. This means the density of victims in Israel is much, much higher. Artinya densitas daripada jumlah korban di Israel That itu jauh lebih besar. Every family in Israel knows people who were affected by that attack. Setiap orang di Israel mengetahui orang-orang yang kena daripada serangan ini. Just a few weeks ago, I called a friend. He says, I was today on 4 funerals. Berapa hari yang lalu saya mengenal seseorang yang bilang, wah saya hari ini baru pergi ke 4 pemakaman. It is a nation that is mourning. Ini adalah satu bangsa yang sedang berduka. That is traumatized by the horrific torture that was taking place in that area. Dan mereka semua merasakan trauma atas apa yang terjadi yang sangat menyeramkan sekali yang terjadi di daerah itu. And that is paralyzed because more than 200 civilians, mostly women, children, and old people, are taking hostage over in Gaza. Karena juga ada lebih dari 200 orang, yang terutama sebagian besar adalah wanita dan anak-anak yang ditawan di Gaza. As I speak to you, there are 200,000 refugees in Israel. Ketika saya berbicara dengan saudara, ada 200.000 pengungsi sekarang di Israel. People that have been displaced both in the northern border and in the southern border. Orang-orang yang diungsikan dari perbatasan utara dan perbatasan selatan. And there is so much need that is here in Israel today. Dan ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan sekarang ini di Israel. That's why here with the Christian Embassy we help those refugees all across the country. Itu sebabnya kami di sini di Israel, kami menolong semua pengungsi-pengungsi itu yang ada di mana-mana di Israel. In particular those who belong to messianic communities. Terutama bagi mereka yang berada di komunitas mesianik. Many people need trauma treatment. Banyak orang yang membutuhkan untuk mendapatkan pertolongan dari trauma yang mereka hadapi. We are helping with medical equipment that is so much needed. Kami juga menolong mereka dengan perlengkapan medis yang sangat dibutuhkan. And we are also planning right now to help rebuild some of the communities that were destroyed along the Gaza border. Dan kami sekarang juga sedang merencanakan akan membangun kembali komunitas-komunitas yang sudah dihancurkan di perbatasan Gaza. The challenge that Israel has is a threefold challenge on 3 borders. Tantangan yang dimiliki bangsa Israel ini ada 3 tahapan di 3 perbatasan. One challenge is in the south at the border of Gaza. Yang pertama di selatan di perbatasan Gaza. A much bigger challenge is in the northern border towards Lebanon. Yang lebih besar lagi tantangannya adalah di utara di perbatasan dengan Libanon. Where Hezbollah is directing more than 100,000 missiles towards Israel. Di mana Hizbullah itu meluncurkan lebih dari 100.000 rudalnya terhadap Israel. And the third front you find within Israel. Dan yang ketiga adalah di dalam Israel sendiri.
As in Arab communities in Judea and Samaria, right now a very severe war is waging against terrorist organizations. Dan juga ada satu peperangan di Yudea dan di Samaria dari orang-orang ini di daerah mereka sendiri. Prime Minister Netanyahu said a few days ago, he says, we are fighting for our survival. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa kami sedang berperang untuk para orang yang sedang berusaha berjuang untuk hidup ini. Well, I know that the survival of Israel is guaranteed because the God of Israel is watching over them. Kami percaya bahwa bangsa Israel ini akan bisa melewati ini dan hidup terus karena Tuhan Allah menjamin mereka. But it is a very serious time for the nation of Israel today. Tetapi ini adalah masa yang sangat serius sekali bagi bangsa Israel sekarang. They need every help they can get. Mereka membutuhkan setiap pertolongan yang mereka bisa dapatkan. We are literally bombarded every single day with requests of help us with this or that project because there are so many needs here in this land. Kami setiap hari dibom dengan banyak sekali hal-hal masalah yang terjadi akan segala kebutuhan yang ada di dalam negeri ini. And we are doing our best to stand with Israel. Dan kami melakukan yang terbaik untuk bisa berdiri bersama-sama dengan bangsa Israel. But first and foremost, Israel needs our prayer. Tetapi yang lebih utama dari semuanya, bangsa ini membutuhkan doa-doa kita. And I know there are many friends of Israel in Indonesia. Dan saya percaya ada banyak sekali teman-teman kami di Indonesia, teman-teman Israel. And I thank you again, Pastor Daniel, for this great opportunity here today. Terima kasih Pastor Daniel buat kesempatan yang sangat berharga ini. Apa yang dapat kita lakukan ya sebagai bangsa yang sudah ditolong Tuhan? Aku sih berpikir begini ya, Regina, tolong tulis di chat kalau bagi ada yang mau membantu, nggak cukup doa doang. Kita mau mengirim bantuan apa yang diperlukan. Saya juga sedang mempersiapkan relawan-relawan untuk pergi ke sana, tapi relawan itu nggak ngepro ya. Dan itu tim medis akan pergi ke perbatasan dari Indonesia. Kita dapat undangan khusus. Kita membutuhkan tiket, kita membutuhkan dana untuk logistik. Tolong Regina nanti taruh aja di situ. Kita udah start mulain lah. Kita nih kadang suka nggak mikirin organisasi kita sendiri ya. Kalau perlu kita habis-habisan untuk hal menolong. Karena sampai sekarang juga Tuhan selalu menolong kita, nggak pernah kita kekurangan. Nah, mari mulai malam hari ini, Bapak Ibu yang tergerak, kita mau donasi sesuatu apa yang mereka butuhkan. Karena saya mendengar situasi di sana tuh nggak mudah, mereka dikerem di kamar-kamar. Jangan dipikir orang Israel tuh kaya semua, enggak. Ada lumbung Yusuf juga di sana ada ya, di Haifa banyak orang miskin juga. Dan mereka membutuhkan makanan. Ini bayangkan kita harus perlu berdoa sungguh-sungguh malam hari ini, jangan asal-asalan gitu, go deeper, oke? Jangan hitung-hitungan waktu. Nah, yang mau live ya live dulu, nggak jadi masalah. Ini karena mereka tuh membutuhkan doa kita. Jadi apalagi sebentar lagi memasuki winter season, musim dingin, ya. Ini akan lebih parah lagi situasinya akibat perang ini, ya. Jadi sebelum kita nanti tolong Ibu Christine, mau doa, mau sharing, mau apa, bebas aja. Ada Lilian, my sister also from Sydney, you can also lead the prayer, and so some others, you feel free to pray, go deeper. So we gonna worship, ya. Minta Gunadi bisa nggak worship 10 menit ya, untuk setelah itu kita we go into the deep prayer, ya, groaning prayer, whatever that, go deeper in prayer and worship. Oke, gitu ya Ibu Christian, oke ya. Shalom, terima kasih Pak Daniel. Saya pengen share sedikit saja, saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Kalau kita tahu, saudara tadi sudah disampaikan mengenai Israel dan sebagainya. Diterjemahin nggak tuh Pak? Atau tidak usah Pak? Pak Daniel masih mute.
Ini ada beberapa orang luar nggak? Ada Ibu Lilian ya? Perlu. Iya. Oh, perlu, oke. Iya. Oke. Saya percaya hari-hari ini apa yang harus kita kerjakan, saudara, setelah kita tahu bahwa keadaan situasi hari-hari seperti ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ibu Christina boleh jangan panjang-panjang. Ya, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini gitu, Bu Lucy? So what are we going to do in these last days, in these days? Ya, yang pertama, Tuhan rindu saudara dan saya tetap fokus kepada penyelesaian amanat agung. First, God has a desire and longing that we are going to accomplish the great commandment. Saya percaya situasi yang ada sekarang Tuhan izinkan, saudara, kita akan lihat satu tuaian yang luar biasa. I believe that the situation that God permits now, that we are going to see a great harvest. Seperti tadi disampaikan oleh Pastor Jason dan juga Jürgen ya, saudara, dikatakan bahwa ini memang luar biasa, peperangan tuaian gitu, saudara, peperangan untuk tuaian yang dahsyat. So like Pastor Jason and Pastor Jürgen has said just now, that this thing is a battle of harvest, amazing harvest. Jadi saya percaya dalam 2023 sampai 2033 Tuhan mau kita terus fokus kepada penuaian ini, saudara. Saya percaya Tuhan mau kita terus berdoa supaya penuaian terjadi di Timur Tengah sampai Israel. So from the year 2023 to the year 2033, I believe we have to have focus in the great harvest. That's Saya percaya, saudara, penuaian terakhir nanti dalam orang-orang Israel, saudara, sebelum Tuhan datang yang kedua kali. Karena itu hari-hari ini Tuhan taruh itu di dalam hati Pastor Daniel dan yang lain-lain, saudara. I believe that there will be a great harvest, the Israelite, the people of Jewish people, that God put this in the heart of Pastor Daniel and the others. Karena itu dikatakan yang pertama, kita terus fokus. Jadi minta supaya lewat peperangan-peperangan yang ada ini, saudara, tuaian makin dahsyat. So we have to have focus, ask of God that even though there are wars coming in, but the great harvest is also coming. Kita minta sama Tuhan, wah, di Timur Tengah orang mimpi-mimpi ketemu Yesus. Di Israel orang-orang mimpi ketemu Tuhan Yesus. So we ask from God that in the Middle East and Israel, people will have dreams that they encounter Jesus. Dan kita akan lihat tadi, kalau saudara bisa lihat, wah, ini penyelesaian amanat agung, saudara, unity terjadi, saudara ya, pendeta Yahudi dengan Arab bisa berkumpul bersama-sama. Wah, ini dahsyat, saudara. So like we just heard that the great commandment is going to be accomplished. There will be many unities between the Arab pastor and the Jewish pastor, so it's really amazing. Kalau tadi disampaikan seperti Pastor Daniel sampaikan bahwa di Indonesia, saudara, awal-awal terjadi sesuatu yang dahsyat buat Indonesia juga dimulai dari unity, saudara. So just Pastor Daniel just said that what's amazing thing happening in Indonesia in the beginning is because of unity. Sehingga mereka semua kita bergandengan tangan berdoa buat bangsa kita Indonesia. Dan Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya dengan dahsyat. So everyone in Indonesia hold hands together in unity and God pour out His Spirit amazingly. Jadi yang pertama, Tuhan mau saudara dan saya tetap fokus berdoa buat tuaian jiwa-jiwa. Oh, jiwa-jiwa, biar ketemu sama Tuhan Yesus. So first, we have to keep focusing. Pray for souls. Pray for souls, for souls. Everyone, dikatakan. Everyone mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. So everyone will have personal encounter authentically with Jesus. Amin. Melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. With the power and the presence of the Holy Spirit. Yang kedua, saudara, ada satu kata yang Pak Niko Nyoto Raharjo dapatkan, yaitu tentang sembahyang. The second is, from what Pastor Nico got it, is the word prayer. Sembahyang.
prayer in Indonesia is sembahyang. Ya. Nah, saudara, dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata, berserulah kepadaku. Jeremiah 33 verse 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Call unto me, and I will answer you, and see the great and mighty things which do not know. Okay. Jadi saya percaya, saudara, di depan ini, hari-hari ini Tuhan mau kata sembahyang itu dari sembah dan yang, begitu. So I want you to know that the word prayer in Indonesia called sembahyang, from sembah is worship, and yang. Yang dalam arti yang ini pencipta, yang maha kuasa, begitu. Oh, and then yang is mean the author, the creator. Dan sembah ini artinya penyembahan. Artinya apa? Kita taat kepada Tuhan. Kita taat, senangkan hati Tuhan. Worship mean we obey God, we pleasing the heart of God. Jadi dikatakan hari-hari ini biar saudara dan saya terus, saudara, karena di depan ini kita tidak tahu, tidak paham sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan ke depan ini. Because we don't know, when we don't understand that something great is God is going to work in front of us for our Karena future. itu saudara dan saya harus sembahyang, dikatakan. That's why you and I, we have to pray. Artinya beresin hidup kita supaya kita ini berkenan sama Tuhan, menyembah Tuhan. Means we clean our heart, we make right our life with God, and pray to God and worship God. Sehingga dikatakan saudara, kita akan dipakai Tuhan dan mulai berdoa dalam menara-menara doa yang ada, di dalam doa-doa keliling, di dalam doa puasa. So God will use us in our prayer tower, in prayer and fasting. Saudara, hari-hari ini sejak dari Februari tahun ini sampai nanti Februari tahun depan, khususnya di Indonesia, selama 1 tahun kita ada dalam Nusantara Call, saudara. Doa keliling selama 1 tahun bergantian setiap hari dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. So since February this year until February next year, we are calling the Nusantara Call. It means every province, every area, they pray every day, changing places, changing area. Dan saya percaya, saudara, waktu kita lakukan ini semua, saudara, wah, kita lihat di Indonesia atmosfernya, wah, Tuhan kuasai dengan dahsyat. And we believe if we are doing this, we pray, the atmosphere in Indonesia, God is really empowered, very powerful. Saya percaya nanti di Timur Tengah, di Israel, akan bangkit prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. I believe in the Middle East and Israel will be raised up, the army that mighty. Ada yang tanya kepada saya, apakah dengan kejadian seperti ini akan terjadi perang dunia ketiga? Someone is asking me, with this thing happening, it's going to lead to World War III. Lalu ada yang tanya sama saya, bagaimana tindakan kita hari-hari ini? Kita mesti ngapain ini, begitu? Also, someone is asking me, what we have to do in this situation. Saya sampaikan 2 hal ini, saudara. Jadi I share to them these 2 things. Yang pertama, kita mesti fokus kepada penuaian, penyelesaian amanat agung. Bukan fokus kepada yang lain, bukan. Tapi fokus terus kepada penyelesaian amanat agung ini. Keep focusing to finishing the great commandment. Saya percaya lewat semua situasi yang ada, wah, akan terjadi tuaian yang dahsyat sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. I believe through every situation that coming, that will be a great harvest before Jesus coming the second time. Sehingga kita tidak benci sana, ngepro sini, saudara. Enggak. Kita fokus sama Tuhan. So we no hate one another or pro another groups, but no, we are just focusing on God. Saya percaya Tuhan mengasihi Timur Tengah. I believe that God loves Middle East. Tuhan mengasihi orang-orang Timur Tengah.
God loved people in the Middle East. Tuhan mengasihi orang-orang yang ada di Timur Tengah. God loved people in the Middle Dan East. saya percaya hari-hari ini akan terjadi tuaian yang dahsyat atas Timur Tengah, saudara. I believe that in these days there will be great harvest for the people in the Middle East. Saya percaya Tuhan mengasihi Hamas. I believe that God loves Hamas. Dan saya percaya, saudara, Tuhan akan berbuat sesuatu yang dahsyat, saudara. Mereka akan mimpi-mimpi ketemu Yesus. I believe that God will do wonders. They will have dream encounter Jesus. Teroris-teroris yang ada akan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. All these terrorist people will meet God personally. Ada Saulus-Saulus yang berubah menjadi Paulus-Paulus di akhir zaman. There will be souls that change into Pauls in these last days. Saya percaya, saudara, hari-hari ini akan terjadi perjumpaan-perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. I believe in these days there will be personal encounter to meet Jesus. Buat kita yang berdoa, hati kita tetap fokus kepada penyelesaian amanat agung. For us that pray, our heart is still focusing on the finishing great commandment. Biar Tuhan lawat mereka dengan dahsyat. That God will visit them with Ada mighty. perjumpaan-perjumpaan secara pribadi seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus. There will be personal encounter like Saul become a Paul. Dan bagian saudara dan saya terus dikatakan setelah fokus kita doa, bersihin hidup kita supaya kita berkenan sama Tuhan. So first we have to focus and then clean your heart, clean your life. So we'll be pleasing to God. Dan saya percaya waktu kita mulai masuk di dalam doa-doa kita, saudara, kita masuk di dalam worship, ada perkenanan Tuhan yang turun dengan dahsyat. And I believe that we pray and come to worship and there will be the favor of God come upon us. Dan saya percaya kuasa Pentakosta ketiga akan terjadi dengan dahsyat. I believe that the Pentecost, the power of the third Pentecost will come mightily. Oh, kita lakukan doa-doa keliling, doa puasa di menara doa dengan hidup yang benar berkenan di hati Tuhan. Pray in your prayer tower. Pray surroundings you. Keep praying and fasting, and then make your life is worthy God. Oh yes, 1998 terjadi, saudara, kerusuhan yang luar biasa di Indonesia. I still remember 1998 will be the riots, great riot in Indonesia. Ada orang yang bakar gedung-gedung yang ada, saudara, termasuk di rentetan salah satu gereja yang kami gembalakan, saudara. There are people who burns buildings and then one of them is our church. Tapi yang luar biasa, saudara, setelah gereja mulai pulih pada waktu itu, saudara, ternyata orang yang membakar itu ke gereja tempat di mana kami berada, saudara. What amazing things that after they build again the church, the person who burned the church come to that church. Dan dia berkata, dulu saya yang bakar-bakar di sekitar ini. Tapi sekarang dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, saudara. And he said, before I was the one who burned all these places, but now I personally met Jesus. Itu salah satu contoh, dan saya percaya, saudara, hari-hari ini, saudara, itu yang akan banyak terjadi di Israel, di Timur Tengah, saudara, bahkan di bangsa-bangsa. That's just one of the example, and I believe that this thing is going to happen in the Middle East, in other nations too. Allah, mari kita angkat kedua, curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, curahkan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami lepaskan kasih-Mu, kuasa-Mu atas Timur Tengah ya Tuhan, atas Hamas ya Tuhan, kelompok Hamas, kelompok radikal, atas Israel. Kasih-Mu melawat dengan dahsyat Tuhan. Kasih-Mu melawat dengan dahsyat Tuhan. Kuasa Pentakosta ketiga terjadi. Kuasa Pentakosta ketiga terjadi dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa kami berdoa, mereka mimpi-mimpi ketemu Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus terjadi tuaian yang dahsyat, tuaian yang dahsyat, tuaian yang dahsyat. Dalam nama Yesus, lepaskan jiwa-jiwa, lepaskan
lepaskan jiwa-jiwa. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Makasih Pak Daniel. Percaya ini benar-benar yang tadi di-sharekan bahwa ini ada rasa sakit bersalin sedang datang ke seluruh dunia. Amin. Membuat kita ini berdoa. Saya percaya apa yang diceritain Ibu Christine tadi, ada satu story ketika tahun 98 ya. Saya juga punya pengalaman bagaimana gereja saya ini seorang pendeta dari gereja namanya Gereja Rehoboth. Bukan GBI Rehoboth. Ini lebih tua dari GBI gereja saya nih. Saya adalah salah satu pendetanya. Dan waktu itu bagaimana gereja kita mau dibom. Ya. Mau dibom oleh siapa yang merencanakannya? Itu dulu sekali. Pak Yusuf Roni. Dan dari beberapa gereja itu salah satunya gereja saya. Tetapi karena kita doa, kita dilindungi Tuhan, ya. Dan apa yang terjadi? Siapa Pak Yusuf Roni? Pemenang jiwa yang luar biasa. Situasi saat ini yang sangat up to date adalah ada yang waktu di WPA tanggal 6 Oktober saya ngomong sama Rick Riding sebelum Rick Riding pergi ke airport pulang ke Dubai. Saya katakan we gonna cancel, no plan for next WPA, will be no plan, ya. Even we gonna cancel WPA in Jerusalem. Saya katakan begitu, tidak akan ada lagi WPA setelah ini. Udah capek juga ngelihat Australia ini, ya. Nah, saya katakan tadinya mau rencana di Yerusalem, forget it. Saya katakan it's going to be a great shaking, ya. Dan juga secara political itu nggak menguntungkan, nggak bagus karena WPA itu terlalu high profile, terlalu open ke semua. Itu saya ngomong tanggal 6 Oktober dan tanggal 7 terjadi itu hari Yom Kippur. Dan terjadi Hamas menyerang Israel. Nah, apa pesan daripada Rick Ridings? Pesan Rick Ridings untuk ke Israel, padahal dia itu sebetulnya nggak bisa pergi ke Perth karena sesungguhnya dia sedang ada konferensi di Dubai. Dia katakan begini, Perth is very important karena Perth is the east gate ya of the world ya. Itu dimana itu tempat tersembunyi yang Tuhan siapkan karena untuk kita ini bisa menggalang satu kekuatan untuk postpone, untuk mengulur, untuk menekan kuasa setan, untuk menahan kuasa setan untuk membuat perang dunia ketiga itu terjadi secara prematur. Nah, tetapi kok ternyata cepat sekali. Semuanya serba cepat. Tanggal 7 perang. Dan di Palestina juga ada 6.500 lebih yang mati. Ya. Jangan kita dengar Israel doang nih. Israel 1.500-an mati. Ini bukan soal perang agama ya. Tetapi saya katakan ini korban jiwa-jiwa. Jangan sampai juga korban jiwa yang masuk neraka. Ini menyedihkan sekali. Ya, menyedihkan sekali. Saya waktu dulu menangis-nangis. Benar-benar udah nggak bisa doa lagi ketika saya ada di menara doa di Aceh, tsunami, ya, di Tentena, ya, di Poso. Bagaimana saya melihat di Poso, di mayat di mana-mana. Bagaimana saya bisa berdoa sih melihat mayat-mayat. Hanya cuman bisa menangis doang gitu kan. Kan menangisnya kenapa? Sampai saya doanya begini, it's too late. Tuhan, it's too late. Karena orang itu mati. Tewasnya karena pergi ke neraka. Nah,
Bener, itu yang tadi Ibu Christine katakan mengenai prayer evangelism itu perlu banget. Untuk berdoa punya konten supaya setiap jiwa diselamatkan. Nah, hari ini ada ciri-ciri signifikan untuk masuk ke perang dunia ketiga. Kalau di Yeskiel 38, 39 semua baca ya, Gog Magog apa dan sebagainya. Rosh itu 600 kali ditulis dalam Alkitab, itu Rusia. Nah, ini kalau udah nyebut Rusia, udah nyebut Iran, nanti bentar lagi nyebut Cina, udah judulnya udah beda. Apalagi Harmagedon. Tetapi saya katakan, kita udah nggak boleh mundur. Saya ini baru selesai konferensi, saya pulang duluan dari SICC, ada World Evangelical Alliance, di sana Asian Evangelical Alliance. Saya turut membantu dalam task force-nya untuk membuat satu konsep gereja untuk tahun 2033. Dan saya katakan, ini bukan gereja harus bagaimana. This is the time. This is the time. Ya, no more delay. Gereja harus bangkit. The time to rise up for the church. Ya, karena kita sedang counting down. Nah, saya dapat ini dari sore hari. Ibu Suset kirim ke saya ini bahwa ini dia juga kaget dapat cerita seperti ini, bahwa ada hal yang signifikan berkembang hari ini, bahwa Rusia mengumumkan untuk training military untuk membawa keluar senjata nuklirnya. Moncong-moncongnya sedang dipersiapkan semua. Dan Perdana Menteri Netanyahu untuk disuruh untuk mendelay sebentar penyerangan kepada Gaza sampai militer United States of America ini siap untuk all out war. All out war. Ada dua kata yang harus kita garisi ya. Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa it's going to be a long war. Setelah dia ngomong Israel at war. It's going to be a long war. Ini akan panjang. Tapi hari ini kita dapat juga satu statement yang mengatakan all out war. Dan Pentagon sedang membuat persiapan untuk evakuasi sesegera mungkin 1 juta penduduk Amerika yang ada Timur Tengah harus dievakuasi sesegera mungkin. Nah, jadi kalau semua udah all out at war, kita para pendoa tuh harusnya ngerti. Kita nih harus berjaga-jaga. Saya tadi sempat pagi hari, saya nggak izin Ibu Christine, saya masuk SICC di Menara Doa. Dan saya malah diteguhkan kan terlalu banyak informasi, terlalu banyak rapat, konferensi, dan banyak data nih di otak. Padahal kita nih kecil, nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Jadi saya berdoa di situ, Ian Low juga ada doa di situ. Ternyata ada satu pendoa yang memberikan pernyataan pada saya begitu. Bapak taat, saya melihat Bapak diberikan jubah lagi. Ketika taat diberikan jubah lagi. Nah, ketaatan itu harus melawan daging, melawan agenda pribadi. Ian Low juga diberikan penglihatan dari pendoa tadi pagi bahwa dia itu kan rasa sakit. Kalau dia sekarang itu doanya kayak rasa sakit, mengerang. Tapi akan banyak anak-anak yang keluar. Sekali mengerang, banyak sekali anak-anak yang keluar. Maksudnya apa? Bayi secara rohani atau anak-anak memang yang diselamatkan. Kita lihat perperangan ini, 50% itu korbannya anak kecil. Oleh Hamas, dipotong, ya. Banyak wanita-wanita yang diperkosa. Nah, juga korban. Saya melihat di Gaza pun demikian, banyak anak-anak kecil. Nah, berarti kita ini we have to get ready for all things. All out prayer. Ya, all out prayer. Nah, we are at war. Jadi jangan banyak too much teori. Jangan pengen, we want to teach everybody to pray. You just pray now.
Okay? Don't talk too much about prayer and no pray. Jadi isi menara doa, isi kembali menara doa. Ayo semua orang penggerak doa, blow the trumpet today. This is we are at war. Okay, we are at war. Lilian, are you here? Are you still here? You can share a bit what you have. Halo Pastor Panji, Ya, thank you for. Ibu Lucia tolong terjemahin ya. Oke. Thank you. What I sensed tonight while everybody was talking or praying is everybody would be asking how to defeat the spirit of Amalek. Yang saya merasakan waktu tadi setiap orang berdoa, ya mungkin orang-orang bertanya bagaimana kita mengalahkan roh Amalek ini. The spirit of Amalek has a threefold: the world, the flesh, and Satan. Can you repeat, please? The threefold? The spirit of Amalek has three folds: the world, the flesh, and Satan. Roh Amalek ini ada 3 bentuknya, yaitu wall, tembok, flesh, dan setan. We remember that Jesus already died on the cross and defeated Satan. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan mengalahkan setan. We have already hope in Christ. Kita sudah punya menang di dalam Kristus. The Israeli need to drink from the rock, which is Christ. Orang Israel perlu minum daripada batu karang itu, yaitu Kristus. As a Christians, to achieve a breakthrough and to defend our Israeli brothers and sisters, sebagai orang Kristen supaya kita bisa mendapatkan terobosan dan berpegang pada berpihak pada bangsa Israel ini. I cannot hear your voice. Are you muted? Okay. Okay. Jesus gave us access to the courts of heaven. Yesus memberikan kita akses kepada pengadilan surga. So with the prayers and fasting, we can enter the throne of God to intercede on behalf of our Jewish brothers and sisters. Dengan doa dan puasa, kita bisa masuk ke dalam tahta Allah dan berdoa syafaat bagi saudara-saudari kita orang-orang Yahudi. I want to share a story from 1 Samuel 4. Saya membagikan sebuah cerita dari 1 Samuel 4. The Philistines defeated the Israelites in war. Orang-orang Filistin itu mengalahkan bangsa Israel di dalam perang. And took the Ark of the Covenant of God. Dan mengambil atau merebut tabut perjanjian Tuhan itu. After being tormented by various plagues, setelah mereka kena beberapa tulah, the Philistines returned the ark. Orang Filistin ini mengembalikan tabut. So what does this tell us? Ini berkata apa kepada kita? The command not to touch God's anointed. Bahwa kita tidak boleh menyentuh yang diurapi Tuhan. So Hamas people, if they touch God's anointed, the Israelites, they will receive also plagues. Jadi orang-orang Hamas ini kalau mereka menyentuh orang-orang Israel yang diurapi Tuhan, mereka juga akan mendapatkan tulah. So God said in Psalm 105:15, do not touch my anointed ones, do my prophets no harm. Mazmur 105 ayat 15, jangan menyentuh yang aku urapi, jangan mencelakai nabi-nabiku. So today or tonight, I want to pray that God's power will fall and every curse has put upon the Israeli will be reversed. Dan kita akan berdoa malam hari ini supaya kuasa Allah turun dan setiap kutukan yang dikirim untuk bangsa Israel semuanya ini dikembalikan. Heavenly Father, we claim victory over Israel. We claim the blood of Jesus over Israel. And no one will touch your anointed people. No one will harm them. We will have victory because Jesus had victory on the cross when he shed his blood
to all human beings. And Father, we know that your promise to Israel will last forever and ever. And Jesus will come again to the Mount of Olives to redeem his nation, Israel, forever and ever. Amen. Amen. Thank you. Wow, powerful prayer. Thank you, my sister. So, Ibu Suset is on the road in South Africa, but dia kirim video buat kita. We are going to mobilize 14 cities. We will be roadshow, ya, ke 14 kota. Tolong yang bisa terlibat, yang enggak bisa pakai online, nanti pakai YouTube. Nah, mari kita saksikan video ini. 14 kota mereka akan siap bersama-sama. Prayer has gone out. Indonesia is called every man, every woman, every prayer group, every church. It is time for us to rise in prayer for our land. It is a privilege to rise in prayer with the entire body of Christ, believing for the breakthrough in our land. We don't believe only for God to bless the land. We believe for the glory of the Lord to rise in our land as the waters cover the sea. I invite you to join us in the 14 cities of Indonesia di Hatiku, where we, as the body of Christ in those cities, rise up to pray for our land, believing that eyes have not seen and ears have not heard of what God will do for those that love Him. Indeed, we believe now is the time. It is a time to pray, to believe God, to rise up, to fast, to stand together. Join us in Indonesia di Hatiku. You can join us on the web, or you can join us on the YouTube channel, LinkedIn. Get your people to pray. Stand together. It is time for Indonesia. We believe for God's divine will, for God's purposes to be fulfilled in Indonesia as the land that has to take the gospel and the fire of God to the nations. Mari kita menjadi satu pasukan Tuhan, jadi jangan hanya menunggu, tetapi mari mulai bergerak. Amin. Kita mulai bergerak. Nah, jadi kalau yang mau memberi bantuan, silakan, itu ada ditulis di situ, di chat, ya. Nanti kegunaannya adalah untuk kita mau mengirim beberapa dokter, tentunya dokter anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang mereka siap sampai ke perbatasan sekalipun. Bahkan kita harus beli tiket. Beberapa pendoa yang siap akan juga dikirim ke sana kurang lebih 1 bulan. Karena bisanya mungkin 1 bulan, setiap 1 bulan berdoa di sana siang dan malam. Kenapa? Gitu ya masalahnya. Di sini juga doa sama. Oh, kalau gitu saya nggak usah ke Aceh dulu dong. Saya nggak usah ke mana, ke Poso sampai harus menempuh bahaya dan sebagainya. Karena ada panggilan. Indonesia ini punya panggilan khusus yang disebut The Spices Island. The Spices Island itu adalah pulau rempah-rempah. Dan saya pikir kenapa kita salah milih nggak di Perth ya? Beratnya minta ampun kita bikin World Prayer Assembly di Perth waktu itu. Ternyata peneguhan dari beberapa pendoa syafaat ketika kami on the cruise, powerful sekali, 350 orang on the cruise, kita doa. Ternyata satu pendoa syafaat di satu kota namanya Geraldton, dia Geraldton, dia ngomong begini bahwa dia itu punya mapping dan punya map sejarahnya bahwa kapal-kapal yang mengangkut
rempah-rempah dari Indonesia, khususnya wilayah timur, dari Maluku dan sebagainya. Itu first stopnya di Perth. Oh my God, itu kok bisa-bisanya ya gitu ya. Jadi kenapa kita terkonek. Nah, apa Spices Route ini? Karena Rick Riding juga pernah ngomong bagaimana peranan Indonesia berdoa bagi bangsa-bangsa lain ini sangat dibutuhkan. Karena Spices itu berbicara pujian, penyembahan, dan doa syafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih kami sehati kami mau berdoa buat Pak Daniel Panji ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kau memberkati hambamu ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dengan pengurapan yang spesial ya Tuhan. Tuhan berikan dengan dahsyat, dengan luar biasa ya Tuhan. Juga buat Ci Anita dan semua keluarga besar yang ada. Tutup bungkus dalam kuasa darah Yesus. Darah Yesus. Pakai Tuhan ke depan ini ya Tuhan dengan dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada pintu-pintu gerbang yang terbuka untuk bangsa-bangsa sampai di Israel juga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat semua yang hadir dalam Zoom ini. Tuhan memberkati dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan.